Shalom semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, dimana firman Tuhan ini tercatat di Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Judul daripada khotbah kita pada hari ini, saya mengangkat judul mengatasi ketidakadilan sosial menurut Nehemia. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari kisah yang tercatat dalam Alkitab tentang Nehemia, seorang pemimpin yang berjuang melawan ketidakadilan sosial di tengah umat Israel di kala itu. Yang di kala itu umat Israel yang kembali dari pembuangan Babel ya. Nah, sebelum kita masuk jauh ke dalam sharing kita, saya akan membacakan isi daripada Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya. Aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal per hari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak-anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ingat Bapak Ibu, catat, takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas. Dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah, kita akan melihat bagaimana Nehemia menghadapi konflik dan memimpin dengan adil untuk memulihkan martabat dan keadilan umatnya. Seperti yang kita ketahui, Nehemia itu adalah seorang bupati ataupun gubernur di Yerusalem sebelum umat Israel kembali dari pembuangan Babel. Ia melihat ketidakadilan sosial di antara umatnya ya, di mana orang-orang kaya itu mengeksploitasi orang-orang yang miskin. Nehemia merasa prihatin. Dia merasa hatinya merasa terenyuh gitu ya, dan Nehemia bertekad untuk mengatasi masalah itu. Nah, ketika Nehemia ingin menunjukkan ketidakadilan, terdapat konflik ya dengan para pemimpin
pemimpin di kala itu, pemimpin dan orang-orang kaya di kala itu, di mana dia mendapat konflik. Orang-orang kaya itu selalu mengeksploitasi orang-orang yang miskin. Nehemia menegur mereka dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab seorang pemimpin untuk berlaku adil dan mengasihi rakyatnya. Hingga Nehemia dia melakukannya melalui dirinya sendiri. Misalnya dia melakukan atau menunjukkan keteladanan kepada orang-orang kaya di kala itu, ya, dengan dia melakukan keadilan di masa kepemimpinannya, ya. Ia tidak memperkaya dirinya sendiri seperti yang tadi tertulis di Alkitab, ya, di Nehemia 5, bahwa bupati yang sebelumnya itu mereka memperkaya diri mereka sendiri dan memberatkan orang yang miskin. Wow, sungguh kejam sekali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi Nehemia tidak melakukan itu. Dia menunjukkan keteladanan melalui dirinya sendiri, ya, melalui dirinya dulu dia menunjukkan itu, di mana dia tidak mengambil yang bukan miliknya. Jadi keteladanan yang dilakukan oleh Nehemia itu bukan supaya dia terlihat wah gitu, bukan. Tapi apa? Tapi karena dia takut akan Allah. Itu adalah menjadi kunci daripada kepemimpinan Nehemia. Ya, dia takut akan Allah. Makanya dia melakukan keadilan di kala kepemimpinannya itu. Dari kisah Nehemia kita dapat belajar, ya. Kita dapat mengambil poin-poin penting dari kisah Nehemia. Yang pertama itu seorang pemimpin harus memiliki keberanian yang tulus terhadap keadilan sosial di tengah masyarakat. Nehemia tidak tinggal diam di kala itu. Ketika dia melihat ketidakadilan terjadi di umatnya, di bangsanya, dia tidak tinggal diam, dia melawan dengan mengingatkan para orang-orang kaya itu. Yang kedua, seorang pemimpin harus berani menghadapi konflik dengan menegur orang-orang kaya, dengan menegur orang-orang yang melakukan eksploitasi terhadap orang miskin tadi. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memimpin dengan adil dan mengutamakan kesejahteraan umatnya. Tadi di Nehemia 5 ayat 14-19 ada dikatakan bahwa Nehemia tidak mengambil sepeser pun, ya. Dia tidak serakah, tidak seperti bupati yang sebelumnya dia justru menunjukkan keadilan bagi masyarakat yang miskin yang dieksploitasi oleh orang-orang kaya di kala itu. Hendaklah kita memiliki kepribadian yang dimiliki oleh Nehemia, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Hendaklah kita memiliki sifat takut akan Allah. Itu adalah menjadi kunci penting daripada kepemimpinan Nehemia, sehingga dia tidak berani untuk melakukan ketidakadilan.
Semoga firman Tuhan ini dapat menggugah hati kita Bapak Ibu, supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang menjauhi ketidakadilan. Biarlah keadilan berjalan di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang adil dengan para pengerja, dengan para jemaat. Semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu adalah kuncinya Bapak Ibu. Semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi kita, bagi Bapak Ibu. Semoga keteladanan daripada Nehemia dapat kita teladani dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk zaman sekarang. Sekian firman Tuhan dari saya. Sekian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.